Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Jumat yang mulia hari ini, bertepatan pada tanggal 17 April 2020 atau kurang lebih 22 Sya'ban 1441 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, merebaknya virus corona, namun masih di antara kita sebagian muslimin hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi karena sebagian muslimin hari ini yang diklaim atau masuk dalam zona merah, mereka tidak sempat melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang hari ini kita lakukan di masjid tercinta ini. Oleh sebab itu, bagi kita, daerah kita, kabupaten kita, mudah-mudahan sampai pada hilangnya virus ini kita tidak tergolong dalam zona merah. Amin, Allahumma amin. Sehingga dengan penggolongan itu kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat seperti yang hari ini kita lakukan. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumal kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir senantiasa mengingatkan kalimat takwa minimal memiliki beberapa arti. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sedikit pun meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pengertian atau tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ini bahwa tidak ada alasan bagi seorang Islam, tidak ada alasan bagi seorang muslim, tidak ada alasan bagi seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah yang wajib maupun perintah-perintah yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat Allah semakin hari
semakin bertambah umur, semakin berkurang umur yang betulnya, maka semakin tunduk dan patuh kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang kita rasakan, yang kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nonsen, omong kosong, saya orang bertakwa, namun ketika dikumandangkan azan atau ketika panggilan azan tiba, kesibukan duniawi akhirnya menghilangkan kita, melenyapkan kita, melupakan kita akan panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tetap judi berjalan terus, kartu berjalan terus, maksiat berjalan terus. Kalau itu yang kita lakukan, maka wajar kalau hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tentaranya, yaitu virus yang hari ini kita tidak tahu dari mana datangnya. Walaupun jamaah Jumat rahimakumullah kita kaji, menurut ilmu perpolitikan hari ini mereka mengkaji bahwa ini adalah peperangan politik antara Cina, Amerika dan negeri-negeri barat. Sebagian orang mengatakan bahwa secara tauhid, secara akidah, walaupun memang itu adalah datangnya dari Cina, sebagaimana beberapa tahun yang lalu datangnya muncul dari Cina, yaitu virus flu burung, namun secara akidah bagi kita umat Islam, ini merupakan sebuah teguran Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sadar akan ujian ini, maka kita harus lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu mari, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dengan adanya ujian ini, bagi orang yang beriman justru ia akan semakin meningkat keimanan kita, semakin bertambah ketakwaan kita, semakin dekat kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Minimal memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di salat 5 waktu dan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang lain. Hari ini kurang lebih 23 Sya'ban 1441 Hijriah. Ketahuilah bahwa kurang lebih 1 pekan yang akan datang kita sudah memasuki awal bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun sepertiga malam terakhir salat qiyamul lail, agar virus ini Allah Subhanahu wa taala cukupkan, Allah cabutkan musibah ini, karena memang kita sadar bahwa ini adalah musibah bagi kita, dan kita semakin dekat di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah yang akan datang. Sehingga umat Islam yang hari ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, mungkin saja nanti karena suasananya masih belum aman, bisa saja mereka tidak sempat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa, sisa-sisa hari ini kurang lebih sepekan lagi ini kita berdoa, dimanapun umat Islam yang berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencabut wabah penyakit ini, Allah mencabut ujian dari kita ini, sehingga kita dengan tenang, kita di tempat ini, di kabupaten ini, Kabupaten Langkat ini, Provinsi Sumatera ini, dan seluruh Indonesia, juga seluruh muslim dimanapun mereka berada, dengan tenang, aman dan damai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau rangkaian kegiatan-kegiatan amal di bulan suci Ramadan bisa berjalan dengan damai, aman dan tentram. Amin Allahumma amin. Walaupun hari ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan dalam khutbah-khutbah kami, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ini adalah dalil ketika memasuki bulan suci Ramadan, satu Ramadan atau penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, masuklah kalian kepada bulan suci Ramadan
Masuklah berpuasalah kalian pada bulan suci Ramadan apabila kalian melihat bulan, dan berbukalah atau berdebaranlah kalian ketika kalian melihat bulan pula. Dalil ini merupakan salah satu dalil bahwa untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal diantaranya adalah melalui ru'yatul hilal. Walaupun hari ini beberapa LSM, beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah sudah mengumumkan bagi menentukan satu Ramadan, insya Allah bertepatan pada tanggal 24 April nanti. Kalau memang 24 April, hari ini tanggal 17, kurang lebih 7 hari lagi kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan maghfirah kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ujian yang kita rasakan, kelaparan, kekurangan harta yang hari ini mungkin kita tidak bebas mencari rezeki, dilipat gandakan rezeki kita, dilipat gandakan pahala kita, dilipat gandakan kebaikan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.